Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Tribun Series Suara Rakyat. Tribun Series Suara Rakyat Banjarmasin Pos secara konsisten setiap pekan kita membahas masalah partai politik, masalah internal partai, masalah strategi politik, masalah pilpres, pilkada, kemudian pembangunan daerah, dan muaranya kita ingin memberikan edukasi politik dan pencerahan politik kepada masyarakat. Kali ini kita akan membahas masalah sejauh mana sih pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan. Baik, langsung kita sapa Bapak Rosyan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak Rosyan NB atau Nur Bahar ini selama ini dikenal pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada zaman Bapak Rudy Arifin. Selain sebagai pegiat partai PDIP, beliau saat ini duduk dan berjuang di parlemen di DPRD Provinsi tingkat 1 di Komisi 3, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kalau dulu Komisi D, DPRD Provinsi. Dan langsung saja Pak Rosyan, bagaimana sih progres dan program kerja dari eksekutif dan dewan untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan? Silakan Pak Rosyan. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tribun yang sudah bisa bersilaturahmi pada sore hari ini. Yang pertama, kami adalah anggota Wakil Ketua Komisi 3. Komisi 3 itu membidangi beberapa hal. Yang pertama PUPR, Perkim, lingkungan hidup, kemudian perhubungan, terus apalagi duanya saya lupa. Terus ada mitra juga, mitranya kan seperti Telkom, Pertamina, pelabuhan, dan yang lain-lain juga. Saya berharap bahwa masyarakat bisa membahas segala hal termasuk yang saya sampaikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang masyarakat ini karena kita anggota DPR, semuanya mau ditumpahkan ke kita. Masalah misalnya kesehatan, masalah pendidikan, masalah kesejahteraan, masalah kebudayaan. Saya sering merasa agak gimana gitu dengan komisi yang lain, karena komisi kita kan infrastruktur dan pembangunan. Oleh sebab itu, makanya kenapa saya sering turun ke masyarakat dalam rangka memeriksa tugas kami dalam rangka pengawasan. Tugas DPR itu kan ada 3, pengawasan, membuat anggaran, kemudian membuat peraturan daerah. Oleh sebab itu saya juga merasa bahagia bahwa setiap kali pertemuan di DPR itu sekarang ada 2 kegiatan yang sekarang ini lebih sering ketemu masyarakat. Namanya wawasan kebangsaan NKRI, ideologi Pancasila. Terus sosialisasi terhadap peraturan daerah. Nah, itu setiap bulan ada 2 kali, masing-masing 2 kali, jadi 1 bulan 4 kali. Tapi kita sering ketemu masyarakat tuh mintanya yang instan. Instan tuh bagaimana? Maksudnya pada saat kita menyampaikan ini ada sosialisasi peraturan daerah tentang ini, kita persilakan bertanya, mereka menanyakan, Pak, titian kami bagaimana, Pak, jalan kami bagaimana, Pak, musola kami bagaimana. Nah, kalau itu kan ada bidangnya sendiri, namanya reses. Reses itu pertemuan antara anggota dewan dengan masyarakat, terutama di daerah dapil. Dapil saya kan Banjarmasin, jadi saya bisa menampung semuanya. Tapi karena saya ada Facebook, ada Instagram, ada WA juga, WA group, mereka menganggap seorang anggota DPR itu seperti superhero, bisa menyelesaikan semuanya. Nah, oleh sebab itu saya minta maaf kepada masyarakat supaya juga memaklumi bahwa tugas kami Komisi 3 adalah infrastruktur dan pembangunan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bidang-bidangnya PUPR, lingkungan hidup, perhubungan, Perkim, apalagi saya lupa 2. Jadi di luar itu saya juga menjaga bahwa jangan sampai komisi lain, komisi 1, 2, dan 4 itu tersinggung karena seolah-olah seperti saya mau memasuki negeri-negeri mereka begitu. Jadi overlap, Pak ya? Dia overlap. Tapi kan masyarakat tuh taunya kita tuh anggota dewan yang kira-kira bisa
menyelesaikan masalah semuanya. Padahal kita hanya perpanjangan tangan mereka untuk bisa memperjuangkan. Finalisasi kan ada di eksekutif, pengeksekusian ada di pihak eksekutif. Melakukan tindakan yang nyata real itu adalah di eksekutif. Nah, seperti beberapa jalan rusak misalnya. Kita langsung ditohok mereka kan, weh gimana nih anggota dewan, anggota dewan tidak bekerja dan segala macam. Tapi kadang-kadang saya juga merasa terima kasih sambutan masyarakat luar biasa. Makanya saya selalu bilang, kenapa pian aja yang pina kayak kesana kemari. Saya bilang kan jawaban indahnya kan begini. Kebetulan saya punya Instagram, nah saya tampilkan di Instagram. Saya bilang saya tidak meniadakan bahwa kawan-kawan yang lain tidak bekerja, supaya mereka juga paham lah bahwa ada orang yang punya medsos, ada orang yang tidak punya medsos, begitu. Kembali ke kisah yang tadi, sebuah keberhasilan pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi akan baik kalau bersinergi dengan DPRD, seperti yang sering diucapkan oleh ketua kita Pak Sofian Haka, bahwa sehebat apapun pemerintah provinsi itu adalah setengahnya ada hasil kerja daripada pengawasan dan penganggaran di dalam DPRD sendiri. Karena menganggarkan anggaran untuk pembangunan itu berdua, ada pihak eksekutif, ada pihak legislatif. Makanya saya bilang tugas dewan itu ada 3: penganggaran, pengawasan, dan bikin peraturan daerah. Oke. Terus kita kembali fokus untuk infrastruktur Pak Rosihan. Ya. Infrastruktur di Kalimantan Selatan saat ini sejauh mana sih yang mungkin dalam masuk program dari eksekutif dan yudikatif dewan Pak? Dewan itu ujungnya nanti muara akhirnya adalah di panitia anggaran. Sabrek usulan dari masyarakat itu akan kita selesaikan di panitia anggaran. Tinggal panitia anggaran, mohon maaf, ada yang membela dapilnya, ada yang membela keseluruhan. Dapilnya dia berkewajiban, kayak saya misalnya Banjarmasin. Salah satu contoh misalnya ada titian di daerah Mantuil. Nah itu saya datang ke sana, saya lihat wah ini sudah tidak layak dan segala macam. Alhamdulillah gayung bersambut pemerintah provinsi melalui Perkim Perumahan dan Pemukiman bukan PUPR lain sendiri, Perkim lain sendiri. Nah, jalan-jalan lingkungan tuh Perkim biasanya. Nah, alhamdulillah gayung bersambut. Nah, kami bikinlah ucapan terima kasih. Saya selalu bikin Instagram, saya ajak warga masyarakat tidak mengucapkan kepada kami, tetapi mengucapkan kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, karena mereka lah yang mengeksekusi kegiatan tersebut. Kalau untuk ini Pak, tugas dari Komisi D secara global Pak ya, untuk Kalsel Pak ya, untuk penganggaran di infrastruktur di Kalimantan Selatan ini saat ini sejauh mana Pak sih? Dan daerah mana aja yang sekarang mulai diprogramkan untuk perbaikan jalan, atau mungkin data kerusakan jalan kalau ada Pak? Kalau data kerusakan jalan dengan terkaitnya masalah banjir, daerah yang paling gawat itu adalah Martapura Lama, Kabupaten Banjar, dan Hulu Sungai. Nah, itu yang paling gawat, terutama di daerah Balangan, di daerah Muntai, dan daerah Tabalong. Tapi kalau bagi saya sering familiar daerah Martapura Lama itu, karena kan air ini kan ada 4 bagian yang menyebabkan, kalau Kota Banjarmasin ada 4, kalau daerah lain ada 3. Pertama hujan yang cukup lebat, ya kan, air yang gunung, terus air pasang. Nah kalau Banjarmasin karena selokan, jadi ada 4 anunya. Kenapa air itu tetap menggenang gitu? Sama air pasang laut ya? Pasang laut ya, apa istilahnya, rob ya istilah sekarang ya. Saya berharap bahwa sesuai keinginan kita bersama, penanganan wilayah banjir ini perlu ditingkatkan lagi. Makanya kemarin saya agak marah-marah juga kan, masa saya bilang jalan Martapura Lama sebegitu panjang dibiayai hanya 3 miliar, sedangkan jalan lain ada yang 5 miliar, ada yang 4 miliar. Jadi ada beberapa item yang kemarin saya mengingatkan bahwa pada eksekutif bahwa penanganan harus merata, jangan sampai nanti keseimbangan antara, mohon maaf, kalau bahasa DPR RI ada Kalimantan Selatan 1, ada Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Selatan 1 itu Batola, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai. Nah, kalau Kalimantan Selatan 2, Kota Banjarmasin,
Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Nah, jangan sampai nanti dianggap pembangunan ini berat sebelah seperti itu. Oke Pak. Terus sedikit kita dalami Pak tentang Martapura Lama. Sepengetahuan Pak Rosen Pak, Martapura Lama perlu ditambah anggarannya Pak. Terus kemudian juga perlu mungkin desain khusus untuk penanganan banjirnya nggak Pak? Secara teknikal. Suka atau tidak suka, sering banjir itu daerah Martapura, daerah Martapura pinggiran itu mulai dari arah Sungai Lulut ke atas, Sungai Lulut, Sungai Tabuk, apa namanya itu, saya lupa daerahnya tuh. Ya arah paling akhir kan ketemunya kan Pesayangan, daerah Pesayangan Martapura itu, Sungai Batang. Nah, Sungai Batang. Jadi saya berharap kepada pemerintah, saya sudah ngomong ke dinas, sudah pernah ngomong juga di Banggar, sudah ngomong juga dengan Pak Sekda bahwa anggarannya ditingkatkan. Jangan melihat siapa yang mengerjakan, lihatlah apa yang terjadi keperluan di daerah tersebut. Kalau bicara jujur, itu bukan dapil saya loh. Nah, secara keuntungan politis tidak ada bagi saya. Tapi karena saya merasa itu adalah bagian utama. Dulu saya, mohon maaf dengan segala hormat, saya harus mengatakan bahwa dulu pada saat jembatan rusak, hampir setiap hari saya datangin tuh di Sungai Lulut tuh, ada 3 buah, karena saya berkeinginan orang yang menghadiri haul sekumpul tidak terfokus pada jalan Ayani. Makanya oleh sebab itu ada perimbangan. Alhamdulillah selesai, kan jadi bagus itu kira-kira. Nah, sekarang permasalahannya kan ada lagi nih. Coba kalau kamu bagi warga Banjarmasin, bagi Kabupaten Banjar daerah Sungai Lulut, setiap pagi jam kerja, setiap sore pulang kerja, macetnya luar biasa. Dulu 15 tahun yang lalu pernah diusulkan bahwa penanganannya dibikinlah apa istilahnya jembatan apa istilahnya slab tuh, bread slab atau jembatan kayu titian di atas sungai. Di atas sungai. Nah, jadi kalau itu terjadi dan realisasi itu benar-benar dilaksanakan, kita berdoa sama-sama bahwa nanti kalau orang dari Banjar mau ke Martapura arah jalan kabupaten arah Sungai Lulut nanti dibikinlah lewat jembatan itu dua arah Pak ya. Dua arah ya. Nah, jadi nanti kalau dari Martapura ke Banjarmasin nanti bisa mereka lewat jalan lama. Ya, dengan otomatis ada pembebasan lahan. Pembebasan lahan kan bisa dari kota Banjarmasin sebagian ketemu yang di depannya Masjid Al-Kausar itu. Nah, kesananya itu juga bisa dilakukan pembebasan. Nah, ini tugasnya daripada pemerintah Kota Madia dan pemerintah Kabupaten Banjar. Dulu pernah zaman Kepala Dinas Pak Martinus itu pernah menginginkan seperti itu. Saya tidak tahu kenapa tidak jalan. Kalau tidak kan tidak seperti sekarang nih. Akhirnya kan masyarakat sekarang menggunakan jalan Rahayu kalau nggak salah tuh. Ketemunya kan ketemu Pramuka betul. Nah, coba kalau sore-sore ya makin memang macet Pak. Ya, tapi saya datang mohon maaf karena saya ini orang politis, ada yang jaim, ada yang mengatakan ini, mengatakan itu. Saya bilang biarin aja. Mungkin tugas kita melakukan pengawasan, tugas kita menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa senang bahwa dewannya bekerja. Ya, dia bilang nanti jadi gubernur, jadi DPR, itu urusan lain lah. Itu urusan Tuhan aja.